Ini agama, Anas kenalin sedikit ya, mereka paling mengaku aswaja. Biasanya ajarannya mereka khusus dikasih label aswaja, asli wejangan Jawa. Itu singkatannya. Nah, menghitungkan Maulid Agung dan hari-hari besar Islam. Itu dalil utama. Nah, fanatis terhadap mazhab Imam Syafi'i, tapi anehnya nggak kenal Imam Syafi'i kecuali 5-6. Satu, kunut. Nomor 2, membaca Fatih Bismillah keras. Imam Syafi'i. Kemudian yang ketiga, apa lagi? Salat tarawih 20. Kalau nggak 20, nggak Syafi'i. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa? Usolli fardhu dhuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati. Ini kalau orang aswaja bilang seperti itu mungkin sudah habis dikatakan tidak punya adab, tidak punya etika. Tapi kalau orang Wahabi kan mah bebas, mau gimana aja. Mau bilang aswaja asli warisan Jawa atau apa terserah kan, suka-suka mereka. Baik, yang akan saya bahas kali ini adalah Ustadz Zainal Abidin dan yang komentar ini tentang masalah talafut biniat atau usolli yang dikatakan oleh Pak Zainal Abidin ini sebagai asli warisan Jawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Sahabat-sahabat aswaja, seluruh nadiin, para subscriber semuanya dimanapun berada tanpa terkecuali, semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki dan kesehatan kepada kita semua, amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari salah seorang ustadz Wahabi sekaligus dengan jamaahnya. Ketika saya membahas kesalahan ustadz-ustadz Wahabi dan YouTuber Wahabi, ada salah seorang yang komentar kepada saya, jika Anda pintar baca kitab, silahkan dari mana dapat usolli itu ya. Tulisannya sudah usolli seperti itu. Jadi menantang saya, kalau memang saya pintar baca kitab, dari mana asal usul usolli itu. Dan hal ini memang doktrin dari ustadz-ustadz mereka terhadap jamaahnya. Karena usolli itu menurut ustadz mereka adalah dari warisan Jawa, dari wejangan Jawa. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ustadz Zainal Abidin, bahwa orang-orang asli wejangan Jawa ini yang menamakan dirinya dengan agama aswaja ini, kata dia. Jadi Pak Zainal Abidin ini tidak bisa mengoreksi mulutnya juga. Kalau orang aswaja yang mengatakan Wahabi begini, mungkin mereka akan marah, teriak-teriak bahwa orang-orang aswaja, YouTuber-YouTuber aswaja tidak punya adab, tidak punya sopan santun. Tetapi, kalau mereka, ustadz-ustadz mereka bebas mau bilang apa. Ustadz Zainal Abidin sampai bilang bahwa agama yang diberi label dengan aswaja, asli wejangan Jawa, yang mengaku-ngaku mazhab Syafi'i, tahunnya Syafi'i hanya 4-5 saja. Di antaranya itu adalah, ini yang akan saya komentari karena sesuai dengan komentar orang yang komentar itu. Katanya orang-orang yang agamanya aswaja itu, dilabeli dengan aswaja itu, kenalnya terhadap mazhab Syafi'i, mengaku-ngaku Syafi'i, padahal kenalnya terhadap Syafi'i itu hanya ada beberapa, diantaranya adalah baca Fatihah, baca Bismillah, jahar, kemudian kunut, dan baca usolli. Sekelumit dua orang ya. Untuk Pak Zainal Abidin dan yang komentar ini, Pak, kalau Anda mau melucu, kira-kira dong Pak, masa usolli itu adalah warisan dari Jawa Pak? Warisan dari Jawa. Allah, Anda kalau mau melucu, kira-kira dong, biar kelihatan keren, biar kelihatan lucu, biar kelihatan wah terhadap jamaahnya, Anda sudah berani berbohong seperti ini. Padahal Pak, talafut biniat itu Pak Zainal Abidin bukan dari Jawa Pak. Ini memang dari Syafi'iyah. Bahkan Imam Syafi'i sendiri yang mensunahkan, yang mengatakan mustahab untuk talafut biniat. Dan bukan hanya ulama Syafi'iyah, dari Malikiyah juga demikian. Bahkan ada dari ulama Hanafiyah juga. Jadi jangan jangan kebangetan lah kalau mau melucu. Kalau mau berbohong jangan kebangetan. Masa usolli atau talafut biniyah ini dikatakan ini adalah warisan dari jahiliyah, warisan dari Jawa?
Baik, saya akan bongkar kebohongan Anda Pak Zainal Abidin, dan untuk jamaahnya itu yang bersama siapa itu, dengarkan dia. Seharusnya ente itu kalau ustadznya ngomong demikian, Anda tanya referensinya. Bukan asal manggut-manggut terus Anda itu. Tanya referensinya di mana. Kalau bisa Anda sendiri yang harus menelaah. Tapi punya modal, harus punya modal. Baik, saya terangkan. Kalau yang dikatakan Zainal Abidin LC itu, MA itu, bahwa melafatkan niat atau usolli itu adalah warisan dari Jawa, asli warisan Jawa, aswaja asli warisan Jawa itu memang benar, berarti ulama-ulama seperti Imam Syafi'i, terus Ibnu Hajar Al-Haytami, dan semua ulama-ulama Syafi'i itu dari Jawa, Pak. Pakai otakmu, Pak. Imam Syafi'i dalam Al-Mu'jam, sebagaimana yang didengar oleh Robi, bahwa Imam Syafi'i setiap kali mau sholat, apa yang dibaca oleh Imam Syafi'i? Bismillahi muwajjihan li baitillah, muaddiyan li fardillah azza wa jalla, Allahu Akbar. Bismillah, dengan nama Allah, muwajjihan li baitillah, saya menghadap ke Baitullah. Ini lain bahasanya kan mustaqbilal kiblati, Pak. Muwajjihan li baitillah, muaddiyan li fardillah. Bahasa lainnya adaan. Imam Syafi'i pakai muaddiyan li fardillah. Ini di dalam kitab Mu'jam. Nanti saya kasih di belakang, baca sendiri ya. Nah, kemudian masalah talaffuz bin niyah ini, ulama Syafi'iyah mengatakan ini mustahab, dan perlu diketahui mustahab, mandub, tatawwu, naflun dalam madhab Syafi'iyah, dalam Syafi'iyah ini adalah wal khalfu lafziyun, beda lafadznya saja. Jadi mustahab, mandub, ini sama, Pak. Baik, saya bacakan langsung ya kitabnya ini. Orang yang komentar dan Pak Zainal Abidin ini di dalam Al-Mu'jam. Ingat, apakah ini orang Jawa yang ngarang? Itu Akhbarona Ibnu Huzaimah haddatsana Rabi' qala kana Syafi'i idza arada, Imam Syafi'i ketika mau ayadkhula fi shalah, masuk salat, yakni mau memulai salat, qala Imam Syafi'i berkata, bismillahi muwajjihan li baitillah muaddiyan li fardillah azza wa jalla, Allahu Akbar. Begitu, Mas Bro. Juga bisa dilihat dalam Al-Mihnatul Ilahiyah ini. Ingat, sama dengan yang itu, Akhbarana Ibnu Huzaimah haddatsana Rabi' qala kana Syafi'i idza ila akhirih itu, Pak. Jadi intinya Imam Syafi'i ketika mau sholat, setiap mau sholat, beliau itu membaca bismillahi muwajjihan li baitillah. Bismillah, saya menghadap ke kiblat, mengerjakan fardunya Allah azza wa jalla, baru Allahu Akbar. Ini talaffuz bin niat, Bro. Terus apakah Robi? Terus apakah Imam Syafi'i itu orang Jawa? Benar aja ente. Ini di dalam kitab Hawashi Asy-Syarwani, hasyiahnya Tuhfatul Muhtaj. Tuhfatul Muhtaj ini dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Haytami. Apakah beliau ini adalah orang Jawa, Pak Bro? Wa yundabu an-nutqu bil manwi, disunnahkan mengucapkan, melafatkan yang diniati itu kubailat takbiri, sebelum takbir. Tujuannya apa? Kok disunnahkan kita bukan hanya dalam hati, disunnahkan masih lisan ini mengucapkan apa yang diniati. Liyusa'idal lisanul qalba, agar lisan ini membantu hati. Wa khurujan min khilafi man aujabahu, juga al-khuruj, keluar dari orang, karena ada sebagian ulama yang mewajibkan. Ini namanya khurujan, al-khuruj minal khilaf mustahabun. Begitu, Mas Bro. Sekarang kita pindah ke kitab Al-Majmu' karangan Imam An-Nawawi ya. Di dalam kitab Al-Majmu' ini Imam Nawawi mengatakan wa mahallun niat al-qalbu. Tempatnya niat ini memang di hati, sehingga wala yushtaratu nutqul lisani bila khilafin. Tanpa khilaf, ulama itu sepakat tidak disyaratkan untuk diucapkan di lisan. Tidak ada yang mensyaratkan. Artinya kalau tidak dikatakan tidak talaffuz bin niat melalui lisan, kemudian sholatnya tidak sah. Tidak ada yang seperti itu. Wala yakfiyan niatil qalbi bila khilafin. Dan lagi tidak cukup kalau tidak niat dengan hati. Artinya mulut saja, hatinya enggak, itu juga tidak cukup seperti itu bila khilafin. Tetapi kata Imam Nawawi, ingat ini kata Imam Nawawi, walakin yustahabu at-talaffudu ma'al qalbi,
tetapi disunnahkan untuk mengucapkan niat itu bersamaan dengan hati. Lah, apakah ulama-ulama yang saya sebut ini orang Jawa, Mas Bro? Kira-kira dong kalau mau ngomong.